Shalom saudara, sukacita dari surga ada pada setiap kita di pagi hari Minggu ini, di mana sebentar kita kembali akan beribadah bersama. Untuk itu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk Kau kumpulkan kami, anak-anak-Mu di Gereja House of Kana di dalam ibadah raya pada hari Minggu ini ya Tuhan. Berkat sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau turun atas setiap kami, setiap pujian penyembahan yang dinaikkan Tuhan. Biarlah ada sukacita yang dari surga dan Engkau disenangkan untuk setiap pujian penyembahan kami. Roh-Mu berkarya dan juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat kembali menguatkan setiap kami, dan hanya Engkau saja kami tinggikan, agungkan sampai selama-lamanya. Kami mulai ibadah ini dalam sedang berpuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Shalom seluruh sahabatku dan seluruh jemaat House of Kana di mana saja kita berada. Pada tanggal 6 Desember 2020 ini kita kembali melakukan ibadah online mengingat kondisi kota Surabaya yang menurut pertimbangan kami belum kondusif untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Teman-teman pengurus dibantu dengan Bapak Christian dan Ibu Elizabeth Nita sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan ibadah secara tatap muka. Tetapi beberapa hari menjelang ibadah tatap muka dilakukan, terdapat informasi yang kita harus gunakan secara bijak bahwa ibadah tatap muka belum bisa kita lakukan, sehingga keputusan untuk melakukan ibadah secara online kita lanjutkan. Memang saya akui keputusan ini sangat berat. Saya pun sangat ingin berjumpa secara langsung dengan seluruh saudara-saudaraku di House of Kana, menikmati hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menikmati kebersamaan dan melihat dahsyatnya betapa Tuhan itu di antara kita. Tetapi dengan pertimbangan yang lebih bijak kita harus mengambil keputusan ini sambil menunggu waktu yang tepat bagi kita untuk mulai melakukan ibadah tatap muka. Kita bukan sendiri, masih sangat banyak gereja-gereja lain yang mengambil keputusan yang sama dengan yang kita telah ambil. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa untuk kota di mana saja Anda berada, di Surabaya, di Jakarta, maupun di seluruh dunia yang menyaksikan siaran ini. Biarlah Indonesia, biarlah seluruh dunia juga boleh mengalami pemulihan dari COVID-19 ini. Dan bagi teman-teman, saudara, kerabat, sahabat kita yang sudah berpulang karena penyakit ini, biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sedang bergumul untuk memenangi perang dengan penyakit COVID ini, mungkin ada di rumah sakit, ada di tempat-tempat penampungan isolasi khusus, biarlah mereka semuanya juga boleh diberi pemulihan dalam kesehatan mereka dan boleh berkumpul kembali bersama keluarga di mana saja mereka berasal. Bulan Desember 2020 ini tema raya gereja kita adalah Divine Intimacy atau keintiman ilahi, di mana bulan ini kami berharap bahwa puncak tahun Roh Kudus tahun 2020 kita close dengan sebuah hubungan dimensi ilahi di mana kekudusan Allah boleh manunggal dengan Anda semuanya. Anda dan Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Kita hari Selasa kemarin kita sudah menikmati firman betapa keintiman Roh Kudus dengan kita harus kita juga bayar dengan tindakan atau perilaku gaya hidup seperti Daniel dan Daud. Bayarlah, terlalu murah harga yang harus kita bayar, karena harga yang termahal sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita akan membahas di mana sebuah demonstrasi Allah di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Dia sangat ingin intim, sangat ingin akrab dengan umatnya bangsa Israel. Demikian pula Allah ingin akrab dengan saya, dan Allah sangat ingin akrab dengan Anda semuanya di mana saja Anda menyaksikan acara ini. Dibuka dengan sebuah peristiwa di mana dua orang imam anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, harus meninggal dunia saat pelayanannya di kemah pertemuan. Pada saat itu Nadab dan Abihu sedang bertugas menjalankan tugas imamat di dalam kemah suci, tetapi Tuhan menganggap mereka sudah membawa api asing, sehingga Tuhan membunuh mereka berdua di dalam ruangan tersebut. Yang akan saya bahas di sini adalah dalam Imamat 10 ayat 3. Ini merupakan kata-kata Musa kepada Harun, orang tua dari Nadab dan Abihu yang baru meninggal karena Tuhan anggap telah membawa api asing ke dalam kemah pertemuan. Imamat 10 ayat 3.
Berkatalah Musa kepada Harun. Setelah kedua anaknya meninggal, Musa bertemu Harun dan berkata, inilah yang difirmankan Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Inilah yang difirmankan Tuhan. Ini kata-kata Tuhan sendiri. Saya ingin kata-kata ini juga termeterai untuk Anda semua. Termeterai untuk saya juga. Gak ada yang terkecuali. Anda sudah menikah, Anda belum menikah, Anda memiliki anak atau tidak, Anda masih memiliki orang tua atau tidak. Ini semuanya bagi Anda semuanya. Apapun profesi Anda, ini firman Tuhan bagi Anda semua. Apa firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa bagi Harun pada saat itu? Inilah yang difirmankan Tuhan. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Oh haleluya. Kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Setelah Musa berkata ini, Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada Harun. Harun pun berdiam diri. Pesan dari ayat ini adalah karib dengan Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menyatukan standar manusia. Karib dengan Tuhan adalah satu-satunya cara untuk menyamakan standar keluarga, standar pernikahan, standar orang tua dan anak, standar antara saudara dan saudara yang lain. Ketika kita menggunakan standar Tuhan, maka standar-standar manusia kita lihat akan begitu rendahnya, karena kita sudah menggunakan standar kekudusan Tuhan. Bagaimana cara mendapatkan standar kekudusan Tuhan itu? Satu-satunya cara adalah karib dengan Tuhan. Hal ini menunjuk secara langsung bahwa satu-satunya cara untuk mentransfer karakter standar ilahi Allah, value-value yang ada pada pribadi Tuhan Yesus adalah dengan keintiman dengan pribadi Yesus itu sendiri, yaitu dengan akrab dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Suami istri bisa bertengkar, suami istri bisa bahkan bercerai. Karena apa? Perbedaan standar. Yang satunya ingin bahagianya, yang satu ingin prinsip apa? Tidak ada yang bisa mengalah, tidak ada yang bisa menyatukan karena perbedaan prinsip. Tetapi ketika sang suami erat dengan Tuhan, istri erat akrab dengan Tuhan, mereka menuju pada tujuan, poin yang sama, mau tidak mau akan tercipta kesatuan. Ketika suami memiliki konsepnya sendiri dan istri memiliki pendapatnya sendiri, tidak akan bisa bertemu. Satu-satunya cara adalah menyatukan kedua konsep dengan cara mengakrabkan diri dengan pribadi Tuhan. Tidak ada cara lain. Ketika suami dan istri mulai sama-sama mendekatkan diri dengan Tuhan, maka yang menjadi fokus adalah Tuhan. Yang menjadi fokus bukan dari prinsip-prinsip pribadimu sendiri, bukan pada prinsip-prinsip kebenaranmu sendiri, standar-standarmu sendiri, tetapi engkau suami istri mulai menanggalkan prinsip dan nilai-nilai pribadimu, mengenakan standar kekudusan Allah, standar tertinggi, standar sempurna. Ketika orang tua memiliki sebuah prinsip dan anak memiliki prinsip yang lain, dua prinsip ini sulit untuk dipertemukan. Bahkan banyak anak-anak meninggalkan orang tua, menyakiti orang tua. Ada orang tua yang menyakiti anak-anaknya. Satu-satunya cara adalah orang tua mulai akrab, intim dengan Tuhan. Anak-anak pun intim dengan Tuhan. Begitu mereka bertemu di sebuah poin, yaitu hanya Tuhan sendiri, fokus hanya Tuhan sendiri, maka kesatuan orang tua dan anak, pemulihan itu pun terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak masing-masing bertengkar. Ada anak-anak ingin prinsip ini, yang lainnya ingin prinsip ini. Mungkin pada saat itu ada
pembagian warisan atau apapun, anak-anak ini bisa pecah. Anak-anak ini bisa saling membenci, terjadi perpecahan, terjadi sengketa. Tetapi jika seluruh anak-anak datang kepada Tuhan, mereka mau erat akrab dengan Tuhan, maka mereka akan dipersatukan. Satu-satunya sosok yang bisa menyatukan pernikahan bukan konselor, bukan penasehat pernikahan yang paling jago di dunia ini, yang bisa menyatukan orang tua dan anak, bukan penasehat spiritual, bukan pendeta, bukan konselor pernikahan, bukan konselor keluarga, tetapi hanya Tuhan yang bisa menyatukan anak-anak dari perpecahan. Bukan nasihat orang tua, bukan nasihat pemuka agama, bukan orang-orang yang bisa mempengaruhi mereka, bukan. Hanya Tuhan saja yang mampu menggerakkan mereka untuk bersatu. Ketika orang bisa bersatu dengan kekuatan sendiri, maka itu hanyalah kepura-puraan. Mungkin bisa terjadi persatuan, tetapi ada api di dalam sekam, ada dendam, ada kepahitan, ada luka batin. Dan ini harus segera dibongkar, karena hanya Yesus saja yang mampu menyelamatkan pernikahanmu. Hanya Yesus saja yang mampu menyelamatkan hubungan orang tua dan anak. Hanya Yesus saja yang mampu menyelamatkan hubungan engkau dengan saudara-saudaramu. Ketika semua anggota keluarga karib, ketika semua anggota keluarga intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Standar kekudusan Tuhan akan menjadi standar keluarga dan menyatukan seluruh prinsip-prinsip kebenaran diri sendiri. Ada orang tua, awalnya saya sudah makan asam dan garam kehidupan. Saya lebih tahu dari engkau ya nak. Engkau harus nurut dengan orang tua. Awalnya mungkin seperti itu. Atau anak-anak punya prinsip, papa mama ini hidup di zaman lalu, tidak update, tidak mengikuti perkembangan zaman. Sekarang cara berpikir milenial adalah seperti ini. Tidak bisa bersatu antara generasi orang tua dan anak. Ketika semuanya mau intim, ketika semua orang di dalam keluarga, di dalam rumah tangga mau intim dan akrab dengan Tuhan, maka kesatuan itu pasti terjadi. Standar kekudusan Allah merupakan standar sempurna. Kita nggak bisa mencari standar kekudusan. Kita tidak bisa menjadi orang suci kecuali kita hanya mau mengakrabkan diri kita intim dengan satu sosok, yaitu Roh Kudus. Saya sangat bersyukur tahun ini adalah tahun Roh Kudus. Kita bisa belajar pribadi itu seperti apa. Banyak pesan hamba Tuhan yang pernah berbicara di sini, berbicara tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus ingin memperkenalkan dirinya bagi saya dan bagi Anda semuanya. Saat ini, bulan ini, di mana Roh Kudus menyatakan ingin intim dengan engkau, ingin akrab dengan engkau. Tuhan berkata, akrablah dengan aku, maka aku akan menyatakan kekudusanku. Aku akan mentransferkan nilai-nilai kekudusanku, standar-standar ilahi yang tidak akan kita dapat dari dunia manapun. Banyak hukum sudah dibuat oleh manusia, banyak aturan sudah disusun oleh manusia. Untuk apa? Supaya terjadi keteraturan, supaya tertib, supaya tidak ada sengketa. Tetapi saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, hanya hukum Kristus, yaitu intim dengan Roh Kudus, adalah hukum yang sempurna di atas semua hukum. Hari ini saya berharap rumah tanggamu, hai suami istri, kalian mau menjadikan Yesus sebagai sasaran dari visimu, goalmu. Hanya Yesus yang ingin engkau akrabi, bukan siapapun, hanya Yesus. Karena begitu engkau intim dengan Yesus, maka hubungan suami istrimu pasti dipulihkan. Jika pasanganmu sayang Yesus, jika pasanganmu lebih mencintai Yesus dibanding engkau, berbahagialah, karena engkau pasti akan disayang. Tidak seperti orang dunia mencintai pasangannya. Haleluya. Saya rindu seluruh jemaat of Kana, kita sama-sama mau akrab dengan Tuhan. Bulan ini kita mau membulatkan tekad, hai suami, istri, anak-anak, orang tua,
semuanya kita mau mengakrabkan diri kita dengan Roh Kudus. Kita mau intim dengan Dia. Betapa indahnya ada kesatuan sempurna di dalam Kristus. Harta Anda bisa banyak, bisa kurang. Tetapi kebahagiaan tidak bisa Anda beli dengan harta. Hanya Kristus saja yang bisa menyempurnakan. Hartamu tidak bisa menyempurnakan hidupmu. Hanya Yesus yang bisa menyempurnakan. Ketika Dia bertahta di dalam rumah tanggamu, maka segala sesuatu menjadi sempurna. Ucapan syukur pasti naik. Bagi teman-teman yang jomblo, yang single, akrablah pada Tuhan. Orang tua semuanya akrablah pada Tuhan. Anak-anak semuanya, kembali saya ulangi, akrablah pada Tuhan. Mari, biarlah nilai-nilai ilahi itu tertransfer dalam diri Anda dan dalam diri saya. Nilai-nilai mulia dari sorga, bukan nilai-nilai abal-abal, bukan nilai-nilai kaleng-kaleng. Keintiman dengan Tuhan merupakan satu-satunya cara kita membangun keintiman dengan keluarga kita, keakraban dengan keluarga kita. Saya percaya hari ini ada pemulihan. Jangan biarkan perpecahan berkembang di dalam keluargamu. Jangan biarkan pasanganmu menjauh dari engkau sementara engkau mencari Tuhan. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita mendekatkan diri pada Tuhan. Biarlah keintiman ilahi ini boleh terjadi dalam keluarga besar Rosokana dan siapapun Anda yang mendengarkan, menyaksikan acara ini. Tanpa keintiman dengan Tuhan, sekali lagi saya ucapkan, tanpa keintiman dengan Tuhan, semuanya dibangun dengan kepura-puraan saja, dengan kekuatan manusia saja. Istilah intim atau akrab dengan Tuhan yang tadi kita baca di Imamat 10 ayat 3a, sebetulnya apa sih? Hal itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau akrab dengan kita. Hal itu juga bukan berarti Tuhan tidak bisa mendekati saya, Tuhan tidak bisa mendekati Anda. Bukan. Ayat itu berkata bahwa siapa yang mau akrab dengan aku, yang dimaksud dengan mau akrab di sini adalah bagaimana saya dan Anda membuat keputusan mau akrab dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kau. Tuhan selalu bersama dengan saya, dekat-dekat dengan kita semuanya. Keputusan ada di tangan Anda dan ada di tangan saya. Begitu Anda bilang, yes Lord, aku mau intim dengan kau, aku mau akrab dengan kau, terjadi mujizat di dalam rumah tanggamu. Saya percaya ada pemulihan hubungan. Pertama, hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan dengan keluarga. Tidak bisa orang menyatakan mari berdamai sebelum Anda berdamai dengan Tuhan. Sebelum Anda intim, akrab dengan Tuhan, engkau tidak bisa menciptakan kedamaian. Ketika Anda mulai berdamai, maka istri mulai melihat suami yang tadinya kasar, ia mulai lembut kepada engkau. Karena apa? Ia akrab, ia intim dengan Tuhan. Ia mau hidup dalam firman, mulai memuji nama Tuhan. Ia mulai mencintai engkau dengan cinta mula-mula. Cintanya dibangun bukan dengan cinta eros belaka, tetapi dengan cinta yang dibangun oleh pribadi Kristus yang ditularkan selama suamimu melakukan kegiatan, melakukan tindakan, keputusan untuk akrab dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan menyatakan kekudusannya. Demikian juga dengan suami. Suami-suami mulai melihat istrinya berubah menjadi istri ideal. Anak-anak pun melihat orang tua yang mulai akrab, yang mulai intim dengan Tuhan. Awalnya mereka bertengkar, awalnya mereka tidak harmonis, tapi kok lama-lama mereka harmonis. Karena apa? Mereka mulai intim, mereka mulai akrab dengan Tuhan, mulai membaca firman, mulai mendengar firman Tuhan, mulai memuji nama Tuhan. Tidak bisa dibangun dengan kekuatan manusia, tetapi hanya bisa dibangun karena Tuhan yang menyatakan dirinya sendiri kepada kita, kepada Anda yang mau mengambil keputusan akrab dengan Tuhan. Saya memiliki pengalaman. Saya bertemu dengan seseorang pejabat dalam dunia swasta. Dia pengusaha dan dia pelaku dalam bidang smelter. Jadi di Indonesia ada sebuah area, dia itu ada penambangan emasnya. Jadi biji emas diambil dari dalam bumi,
Begitu diambil, dipilah-pilah, yang emasnya diproses jadi emas. Tetapi ada bagian emasnya yang mereka kirim untuk dimurnikan lagi karena tercampur dengan tembaga. Nah, jadi begitu biji emas yang tercampur dengan tembaga ini dicampur lalu dimurnikan. Jadi emasnya keluar, emas side produknya apa? Side produknya atau produk sampingannya adalah tembaga. Jadi produk utamanya emas, produk sampingnya adalah tembaga. Jadi di tempat di tempat penambangan emas itu, emasnya itu ada yang tercampur menyatu dengan tembaga sehingga emasnya dimurnikan kembali. Sisa produknya, side produknya, produk sampingnya adalah tembaga. Jadi emasnya dipisah lagi, tembaganya menjadi produk tembaga sendiri. Tembaganya segini harganya ya, emasnya mahal. Jadi emasnya produk utama, tembaganya adalah produk samping, tetapi juga bernilai tinggi juga karena banyak industri yang menyerap tembaga ini. Kebanyakan orang mencari produk samping seperti tembaga ini. Mereka tidak mau mencari emasnya. Banyak anak Tuhan mencari produk samping, tidak mau mencari produk utamanya. Ketika kesatuan hati terjadi, maka Tuhan memerintahkan berkat atas engkau. Banyak anak Tuhan yang justru mencari berkat ke gereja karena diberkati. Bahkan banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen, mereka saling menasihati supaya kalau mau diberkati, kita harus bayar perpuluhan. Kita harus ngasih uang ke gereja. Kita harus berbuat ini. Maka Tuhan akan memberkati. Saya kasih tahu, motivasimu keliru. Cara berpikirmu keliru. Jangan cari produk samping. Kita sedang membahas produk samping dari ada sesuatu yang lebih penting dibanding produk samping. Saya bisa katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jika engkau mencari berkat, engkau mencari uang, harta dunia, itu adalah produk samping. Itu tidak penting di dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan terjadi secara otomatis. Yang terpenting adalah pribadi Kristus. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari Tuhan dulu, maka semua akan ditambahkannya. Ketika kita sama-sama kita mau mendekat kepada Tuhan, keluarga mulai bersatu, anak-anak bersatu, suami istri bersatu, orang tua anak bersatu, sesama anak-anak semua bersatu. Kita baca Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ketika kita semua menjadikan Tuhan sebagai sosok yang pantas kita akrabi, ketika semua anggota keluarga mau intim dengan Tuhan, mereka akan bersatu, mereka akan menjadi rukun. Di ayat pertama ini, sungguh alangkah baik dan indahnya. Baik indah itu bukan dinilai dengan harta, bukan dinilai dengan uang, bukan saham, bukan tanah, bukan asetmu yang bersifat fana ini. Rukun dan indah itu tercipta, terlihat ketika satu keluarga itu berdiam bersama dengan rukun. Banyak orang tidak bisa berdiam. Banyak keluarga, banyak anggota keluarga yang tidak bisa diam di rumah. Karena apa? Tidak nyaman, tidak ada kesatuan. Mereka senang tidak ada di rumah. Mereka memilih untuk tinggal di tempat-tempat lain. Mereka keluar rumah, jalan-jalan, menghabiskan waktu. Mereka tidak menikmati kebersamaan. Karena apa? Mari kita sama-sama mengkoreksi. Oh Tuhan, aku mau Tuhan kembali. Supaya citra keluargamu seperti citra keluarga Kristus. Yaitu berdiam dengan rukun. Semua anggota keluarga. Ayat kedua.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah kemana? Ke lingkungan di mana saudara-saudaranya berdiam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita mengejar Tuhan, ketika kita mau intim dengan Tuhan, maka produk sampingnya pasti keluar. Jangan kejar produk sampingnya, bahkan lupakan produk sampingnya. Karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, saya ulangi, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa kaya secara finansial walau mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita, value kita adalah mari kita pemulihan keluarga, pemulihan suami istri, pemulihan anak-anak, kesatuan hati, maka produk samping pun akan keluar. Di ayat 3 dari Imamat 10 tadi saya bacakan. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Saya ulangi, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau intim dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan akhirnya apa? Berdampak pada nama Tuhan dipermuliakan melalui diri Anda. Di pekerjaan Anda, di pergaulan Anda akan berbeda. Anda memiliki nilai-nilai kudus, Anda memiliki nilai-nilai mulia, dan keluarga Anda pun akan membawa kemuliaan Kristus di mana saja keluargamu berada. Oh, saya bersuka cita, saya bersyukur. Saya mau mengajak kita buat komitmen rame-rame yuk. Seluruh jemaat House of Kana. Apapun profesimu, apapun kondisimu, siapapun engkau, mari sama-sama kita mengambil keputusan siang ini. Kita mau mulai intim dan akrab dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Saya percaya ini adalah waktunya Tuhan bagi Anda untuk Anda dipulihkan. Biarlah keluargamu dipulihkan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun di atas keluargamu, di atas pribadimu, di atas karirmu, di atas pekerjaanmu, melalui apa? Keintiman dengan Roh Kudus. Jangan berharap, saya ulangi lagi, jangan berharap ada keintiman, ada keakraban, ada kehidupan rukun di dalam keluargamu tanpa engkau akrab, tanpa engkau rukun, tanpa engkau intim dengan Roh Kudus. Jangan jadikan kebahagiaan adalah goal Anda. Saya ulangi, saya tegaskan. Jangan jadikan kebahagiaan sebagai goal Anda. Karena sudah sangat terbukti, demi kebahagiaan justru banyak menimbulkan air mata dan kepahitan. Saya ulangi lagi. Justru karena orang mengejar kebahagiaan akan menimbulkan lebih banyak air mata dan kepahitan. Catat kata-kata saya. Kedua, jangan jadikan kesuksesan, jangan menjadikan harta, jangan menjadikan sebagai goal Anda. Jangan jadikan kesuksesan dan harta benda sebagai goal Anda. Karena sudah terbukti, demi kesuksesan, demi harta, telah terjadi banyak pengkhianatan. Saya ulang lagi ya. Demi kesuksesan dan harta, sudah terjadi banyak pengkhianatan, saling menciderai, dan saling merugikan sesama manusia. Keluarga saling menyakiti, saling menciderai. Karena apa? Karena ingin mengejar harta, ingin mengejar sukses. Sesama teman di kantor saling benci, saling sikut, saling membenci. Karena apa? Mengejar kesuksesan dan mengejar harta. Tagline gereja kita adalah Where God Meet His People. Di House of Kana, bahwa disinilah engkau bertemu dengan Tuhanmu. Disinilah engkau boleh intim dengan Tuhanmu. Jika engkau mencari Tuhan,
Mari, disinilah komunitasmu. Di sini ada Allah. Hiduplah bersama Allah. Kapanpun, di mana saja engkau berada. Apapun kondisinya, jangan goyah. Mungkin kau sedang mengalami kesukaran saat ini. Mungkin Anda sedang ada masalah yang sangat berat, tantangan yang sangat berat. Jangan membuat hal ini goyah. Tetaplah intim dengan Tuhan. Kadangkala justru tekanan akan membuat orang semakin intim dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia sedang menunggu engkau untuk mengambil keputusan supaya engkau mau intim akrab dengan Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus, tetapi kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada siang ini, pada saat ini Tuhan. Kami Engkau ingatkan kembali untuk kami yang belum pernah intim dengan Engkau. Kami mau intim dengan Engkau. Yang sudah pernah intim dengan Engkau, tetapi kami meninggalkan keakraban kami, meninggalkan keintiman kami dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk selalu intim dengan Engkau. Teman-teman yang mau intim dengan Tuhan, taruh tanganmu di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, taruh di dada. Tuhan Yesus, kau lihat jemaatmu yang menaruh tangan di dada Tuhan. Mereka sudah mengambil keputusan untuk mau intim, lebih intim dengan Engkau. Supaya Engkau menularkan nilai-nilai kekudusan-Mu Tuhan. Standar-standar ilahi, standar-standar kekal yang akan kami hidupi di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kekal kami kelak. Terima kasih Bapak, Engkau lihat, jangan Kau lepaskan Tuhan statement kami untuk hidup intim dengan Engkau. Jangan Kau lepaskan komitmen kami ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Puji Tuhan, saudara bisa mengambil roti dan anggur atau pengganti roti dan anggur untuk pelayanan perjamuan kudus kali ini. Saya tidak memakai roti, tetapi saya menggunakan pengganti roti dalam pelayanan kali ini. Mari kita angkat roti dan pengganti roti kita. Saya bacakan sebuah ayat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pada saat itu Tuhan Yesus tidak memegang dagingnya sendiri, karena Yesus juga belum disalib. Yesus memegang roti dan memecah-mecahnya, dan ia berkata, ini adalah tubuhku. Sama seperti makanan roti yang kau pegang, maupun pengganti roti yang kau pegang. Saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah tubuhnya Kristus. Jika Anda percaya dengan iman seperti saya, seperti yang telah saya katakan tadi, mari kita makan. Sejak Anda makan, maka tubuh Kristus manunggal dengan kau. Dan proses keintiman dengan Tuhan mulai berjalan di dalam kehidupanmu. Amin. Demikian juga, ia mengambil cawan. Sesudah makan roti tadi, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ketika Anda dan saya, kita membuat perjanjian, Tuhan, aku mau intim dengan Kau. Aku mau akrab dengan Kau. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Apakah Anda mau prinsip? Apakah Anda mau komitmen untuk intim dengan Tuhan, dimeteraikan dengan darah Yesus, dan Anda mulai jalani sebagai gaya hidup Anda mulai hari ini? Jika Anda mau, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hardik roh bunuh diri, roh ingin bunuh diri di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari jemaatmu di dalam nama Yesus. Roh ingin bunuh diri, pergi. Roh putus asa, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Roh perceraian, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Roh rendah diri, aku usir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh rendah diri, dengar, aku usir engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk yang dialami oleh orang tua kami juga kami alami, dan mungkin generasi kedua akan mengalami. Semua kutuk, rantai kutuk, hamba batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku batalkan dan otoritas Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kematian, roh kematian di dalam nama Tuhan Yesus. Roh percederaan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba batalkan. Roh pengkhianatan, aku batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Roh perselingkuhan, hamba usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, hamba lepaskan semangat baru bagi seluruh jemaat Tosofkana. Bangkit hai rohmu, mulai di dalam nama Tuhan Yesus, mulai intim, mulai akrab dengan Tuhan Yesus. Terjadi sesuai kata-kataku, sesuai dengan imanku di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan, nikmati kehidupan baru bersama Roh Kudus. Arahkan kami Tuhan hanya kepada Engkau, bukan kepada side product, bukan kepada kebahagiaan, bukan kepada harta, bukan kepada berkat, bukan kepada kesuksesan, tapi kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi fokus kepada Tuhan Yesus. Suami istri mulai intim dengan Tuhan, anak-anak mulai intim dengan Tuhan, orang tua anak semuanya intim dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan roh keberanian kepada kami Tuhan, untuk mengajak anggota keluarga kami Tuhan mulai intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perjamuan kudus kami yang baru saja kami nikmati Tuhan. Semuanya bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah dikuatkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di bulan Desember ini, bulan yang penuh kasih dan rahmat yang dari surga, kita dapat bagikan kepada setiap orang-orang di sekitar kita, terutama untuk keluarga kita. Dan biarlah sukacita, damai sejahtera yang dari surga memenuhi setiap kehidupan kita. Kembali sebentar kita akan berpisah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini yang sudah berlangsung daripada Engkau. Sebentar kami akan berpisah, firman-Mu telah memberkati kami. Itu kembali kami mengangkat tangan kami ke surga, menerima berkatan daripada Engkau ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, dan kekuatan hanya bagi tempat yang maha tinggi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah gereja Tosofkana berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.